Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarini Prameswara dengan NIM 240 1030 114. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Penggunaan Gadget pada Lingkungan Sosial dalam Komunikasi Interpersonal. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi. Di era globalisasi sekarang lebih memahami kecanggihan teknologi. Dunia informasi saat ini seolah tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat dan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Karena teknologi yang canggih mempermudah masyarakat untuk komunikasi secara tatap muka. Menurut Mulyana, komunikasi interpersonal diartikan sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap orang menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini menunjukkan pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, saling mengirim dan menerima pesan, baik verbal maupun non-verbal secara spontan. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari proposal yang telah saya buat. Tujuan dari penelitian proposal yang telah saya buat itu mengenai analisis gadget dalam komunikasi interpersonal adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif, serta mengkaji manfaat gadget seperti kemudahan komunikasi dan akses berkurangnya empati atas perhatian saat berinteraksi secara langsung. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan proposal saya ya. Yang pertama ada pengertian gadget. Pada pengertian gadget ini dijelaskan bahwa gadget merupakan perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Selain itu, gadget juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat alat canggih yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Aplikasi ini sendiri kemudian dijadikan sebagai sumber jejaring sosial, hobi, kreativitas, dan masih banyak lagi. Gadget digunakan oleh orang tua, remaja, dan usia dini yang merasa senang bahkan candu dalam menggunakannya. Baik. Selanjutnya di sini ada sejarah gadget. Sejarah gadget akan saya jelaskan di sini ya. Sejarah atau awal mula kemunculan gadget sebenarnya tidak terlalu dapat dijelaskan secara menyeluruh, mengingat kata gadget ini tidak menyimbolkan suatu benda atau barang, melainkan suatu klasifikasi dari beberapa jenis komponen seperti handphone. Oleh karena itu, ketika kita membahas sejarah atau awal mula gadget, maka sama halnya kita membahas sejarah dari perangkat handphone itu sendiri. Pada awalnya belum dikenal istilah handphone karena alat komunikasi masih menggunakan perantara, kabel atau telepon, atau menggunakan sinyal radio dengan istilah handy-talkie. Saat itu perangkat telepon belum bisa disebut gadget sepenuhnya karena penggunaannya yang masih terkesan sulit. Bobotnya pun saat itu mencapai 335 pon sehingga kurang efektif. Dan pada generasi ke-1 dan ke-2, perangkat telepon mulai dimodifikasi lebih ringan dan menggunakan antena mini dengan sinyal radio yang rendah sehingga aman bagi kesehatan pengguna. Dan pada akhirnya setelah memasuki generasi ketiga sudah mulai dikenalkan adanya sistem operasi pada handphone. Di sini penggunaan internet juga belum digencarkan. Bisa dibilang fungsi handphone semakin mendekati PC. Dan ketika memasuki generasi keempat hingga saat ini mulai muncul istilah smartphone dengan teknologi sinyal 4G. Baik, selanjutnya saya masuk ke materi tentang definisi lingkungan sosial ya. Di sini definisi lingkungan sosial adalah bentuk hubungan tindakan antar individu serta hubungannya antar individu dan individu pada sekelilingnya. Lingkungan sosial meliputi semua individu, kelompok, organisasi, serta mekanisme yang mana individu berkaitan terhadapnya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Pengabdian et al. Tahun 2023,
mengumpulkan informasi lingkungan sosial berpengaruh negatif pada pengelolaan keuangan pribadi. Lesminda dan Rohmawati tahun 2021 mendapatkan hasil lingkungan sosial memberi pengaruh positif pada pengelolaan keuangan pribadi. Baik, saya akan lanjut ke jenis lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial primer dan sekunder. Lingkungan sosial primer merujuk pada hubungan erat antara anggota kelompok seperti keluarga yang memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku individu. Sebaliknya, lingkungan sosial sekunder mencakup hubungan yang kurang akrab antara anggota kelompok yang lebih besar, seperti masyarakat umum yang mempengaruhi individu secara lebih luas namun tidak sedekat hubungan dalam keluarga. Aspek-aspek dari lingkungan meliputi beberapa elemen kunci. Pertama, lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama yang dikenal individu sejak lahir, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian. Kedua, lingkungan teman sebaya yang sangat menonjol dalam pergaulan remaja, membantu pembentukan peran dan standar sosial yang penting bagi remaja. Dan yang ketiga, lingkungan tempat tinggal juga berkontribusi dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu melalui interaksi sehari-hari di komunitas mereka. Baik, saya akan lanjut dengan definisi komunikasi. Definisi komunikasi dapat diartikan sebagai percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu komunikasi lisan dan tertulis. Ada juga sumber yang menyebutkan komunikasi elektronik. Komunikasi dengan cara kata-kata disebut komunikasi verbal. Ada dua cara, yaitu lisan dan tulisan. Dalam berkomunikasi sesama makhluk sosial atau manusia, mereka seringkali menggunakan jenis komunikasi ini. Oleh karena itu, jenis komunikasi ini sangat populer. Melalui lisan dan tulisan, mereka dapat bertukar pikiran, berbagai perasaan sedih maupun senang, menyalurkan emosi, ide, dan gagasan, serta menyampaikan pesan dan informasi secara cepat. Komunikasi verbal sangat perlu menggunakan bahasa. Komunikasi lisan memiliki arti denotatif. Selanjutnya, di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah dasar dari semua hubungan yang sehat, termasuk antara orang tua dan anak. Dalam situasi keluarga, kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan anak sangatlah penting. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu orang tua memahami kebutuhan dan perasaan anak, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri, kemandirian, dan keterampilan sosial anak. Melalui komunikasi yang efektif, orang tua dapat memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan pendidikan yang diperlukan untuk tumbuh kembang anaknya secara optimal. Di zaman modern ini, tugas menjalin komunikasi yang efektif dengan anak menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi, perubahan hubungan keluarga, dan tekanan sosial dapat mempengaruhi cara orang tua dan anak berinteraksi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka beradaptasi dan merespon perubahan kebutuhan anak. Pembahasan ini mencakup pentingnya menjalin komunikasi yang efektif dengan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi, serta strategi dan teknik praktis yang dapat digunakan orang tua. Kami berharap dengan memahami dan menerapkan prinsip komunikasi efektif, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Di sini komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya, seseorang yang berbicara melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya ada materi mengenai pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Wiranto dikatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih.
baik secara terorganisir maupun secara keluarga. Berbagai pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang terdiri dari dua orang atau lebih, memberikan suatu pesan dan tanggapan berlangsung secara tatap muka. Komunikasi ini sangatlah efektif karena dapat langsung mengetahui respon dan komunikasi dalam proses kehidupan. Komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anaknya, suami dan istri, komunikasi dengan tetangga, komunikasi antara guru dan murid, dokter dengan pasiennya, dan sebagainya. Demikian komunikasi interpersonal penting untuk hubungan yang baik dalam suatu keluarga, lingkungan, dan lainnya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.